Pengertian, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Sejatinya protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. DNA adalah kumpulan materi genetik yang satu molekulnya disebut nukleotida. Nukleotida terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Sedangkan RNA adalah senyawa kompleks dengan berat molekul tinggi yang berfungsi dalam sintesis protein seluler dan menggantikan DNA sebagai pembawa kode genetik. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. Yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerimaan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Kedua tahapan sintesis protein tersebut terjadi di dalam sel, tepatnya di dalam nukleus atau inti sel. Sintesis protein bertujuan untuk menduplikat DNA menjadi RNA. Ada 3 tahapan pada transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh enzim RNA polimerasa. Inisiasi terjadi saat RNA polimerasa melekat pada daerah promotor gen, kemudian DNA membuka pilinannya. Pada saat itu, enzim RNA polimerasa akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA dengan urasil pada mRNA, timin pada DNA dengan adenin pada mRNA, guanin pada DNA dengan sitosin pada mRNA, sitosin pada DNA dengan guanin pada mRNA. Kemudian mRNA polimerasa akan mengarahkan pembacaan 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir pada saat mRNA polimerasa sampai saat terminator. mRNA yang telah membentuk mengandung urutan 13 nitrogen dikenal dengan codon. Selanjutnya mRNA akan meninggalkan nukleus melalui peripheral nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Pada translasi, A pada mRNA akan berpasangan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berpasangan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berpasangan dengan C pada tRNA. C pada mRNA akan berpasangan dengan G pada tRNA. Pada translasi juga terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak ke arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, daerah A, daerah P, dan daerah E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari ketiga kodon berada di daerah A. Ini dikenai oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang akan dikenal sebagai protein.